Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang apa, mengapa, dan bagaimana kinerja organisasi. Nah, sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari tim 8 ya. Yang pertama ada Siti Nurjihan Agustin, Dea Amanda, Cahyani Puspitarini, dan terakhir Muhammad Abiyu Alam. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini yaitu sebagai berikut. Mulai dengan materi pertama yaitu kinerja organisasi. Konsep kinerja organisasi menurut Ru dan Biar pada tahun 1987 mengatakan bahwa kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil. Dan menurut Gibson pada tahun 1988, kinerja merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Kemudian dapat dikatakan bahwa konsep kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian oleh anggota organisasi dalam pelaksanaan kegiatan, program kebijaksanaan guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada definisi kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah keberhasilan personel, tim, atau organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan menurut Mulyadi pada tahun 2007. Kemudian dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerja organisasi dalam mencapai tujuannya, yang tentu saja akan dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Selanjutnya ada indikator kinerja organisasi menurut Slavkovich dan Babich pada tahun 2013 yang terdiri dari penurunan biaya, produktivitas karyawan, peningkatan profitabilitas, kualitas produk dan jasa, kepuasan pelanggan, pemecahan masalah dengan cepat, responsif terhadap perubahan teknologi, dan yang terakhir reputasi organisasi. Membahas segi aspek kualitas pelayanan, menurut Parasuraman di tahun 2003, ada 5 aspek yang dapat mengukur kualitas layanan jasa, yaitu bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi menurut Hessel di tahun 2007 yaitu sebagai berikut. Mengapa perlu adanya kinerja organisasi? Kinerja menjadi landasan yang sesungguhnya dalam suatu organisasi karena jika tidak ada kinerja maka tujuan organisasi tidak dapat tercapai. Kinerja perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemimpin untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja yang ada pada organisasi. Berikut ini ada tujuan penilaian kinerja karyawan menurut Rival pada tahun 2004. Lalu, bagaimanakah proses kinerja organisasi? Yang pertama, manajemen kinerja organisasi. Diperlukan untuk meningkatkan fokus kerja karyawan, divisi, departemen dalam perusahaan, dan di dalamnya terdapat 4 proses tahapan. Yang kedua, ada learning organization. Prinsip dari learning organization yaitu penguasaan pribadi, pola mental, visi bersama, dan belajar tim. Selanjutnya yang ketiga ada budaya organisasi. Macam-macam budaya organisasi menurut Changli pada tahun 2007 terbagi menjadi 4, yaitu budaya adaptif, misi, klan, dan birokratik. Selanjutnya ada materi mengenai pengukuran kinerja organisasi. Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan 4 cara sebagai berikut. Nah, berikut ini ada pengukuran kinerja organisasi dengan metode BSC menurut Kaplan dan Norton pada tahun 1996. Selanjutnya ada juga pengukuran kinerja organisasi dengan metode UCLA. Materi berikutnya yaitu mengenai bagaimana efektivitas kinerja organisasi. Gibson memandang konsep keefektifan organisasi terdiri dari 3 perspektif, yaitu efektivitas individu, kelompok, dan organisasi. Berikut ini adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas. Sekian video pembahasan mengenai materi kinerja organisasi. Terima kasih dan sampai jumpa.